Pagi saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki saklar kita, hari yang ke-74. Dan di saklar kita yang ke-74 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15. Pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 dengan judul perikop lahirnya Simson. Pada perikop ini diceritakan orang Israel kembali berbuat jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan orang Israel dijajah oleh orang Filistin selama 40 tahun. Dan kembali orang Israel berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Pada waktu itu diceritakan ada seorang pria bernama Manoah, keturunan suku dan tinggal di Zora. Dia memiliki seorang istri yang mandul. Pada suatu hari, malaikat Tuhan mendatangi istri daripada Manoah ini dan mengatakan, walaupun dia seorang mandul, Tuhan akan menganugerahkan seorang anak laki-laki kepadanya. Dan seorang anak laki-laki ini adalah seorang nazir Tuhan sejak dari masa kandungannya. Oleh karena itu, istri Manoah ini harus menjaga dirinya dengan tidak meminum anggur atau memakan makanan yang haram, dan kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Kemudian istri Manoah ini menyampaikan ke Manoah tentang penglihatan atau perjumpaannya dengan malaikat Tuhan. Dan setelah menerima kabar ini, Manoah berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan sekiranya anak ini lahir. Tidak berapa lama kemudian, malaikat yang bertemu dengan istri Manoah ini datang kembali untuk menemui istrinya. Tapi begitu menemui istrinya langsung mendapatkan Manoah dan mengatakan bahwa inilah orang yang memberitahukan bahwa nanti dia akan mempunyai anak. Dan kembali si malaikat Tuhan ini menyampaikan kepada Manoah bahwa anak yang akan dilahirkan oleh istrinya adalah seorang nazir Tuhan. Oleh karena itu, selama masa kandungannya, istri Manoah harus menjaga diri, tidak boleh memakan makanan yang haram, dan juga tidak boleh meminum minuman yang memabukkan. Begitu juga dengan anak ini. Nanti begitu lahir, rambutnya tidak boleh kena pisau cukur, dan seumur hidupnya dia tidak boleh memakan makanan yang berbau anggur. Jadi segala sesuatu yang produk yang dihasilkan dari anggur itu tidak boleh dinikmati oleh anak ini. Setelah berapa lama kemudian, anak ini pun lahir dan diberikan nama Simson. Dan Tuhan menyertai dan mengasihi anak ini. Dan kita lanjutkan ke kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 dengan judul perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Simson suatu hari pergi ke Timna. Di Timna, dia melihat seorang gadis Filistin dan tertarik. Oleh karena itu, dia mengatakan dan menyampaikan kepada ayah dan ibunya untuk mengambil gadis Filistin ini untuk menjadi istrinya. Tetapi ayah dan ibunya tidak setuju karena menganggap bangsa Filistin ini bukan bangsa mereka, dan mengajukan kenapa tidak mengambil orang-orang yang sesuku dengan orang Israel. Tetapi Simson tetap berkeinginan untuk mengambil wanita atau gadis Filistin ini untuk menjadi istrinya. Sebenarnya hal ini adalah hal yang diizinkan Tuhan supaya nanti Simson ini mencari gara-gara dengan orang Filistin. Oleh karena itu, Simson dan ayah dan ibunya pergi ke Timna untuk melamar gadis tersebut menjadi istrinya. Di tengah perjalanan mereka berada di kebun anggur. Sewaktu di kebun anggur ini, ada seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Waktu itu roh Tuhan bekerja terhadap Simson, sehingga Simson menangkap singa muda ini dan mencabik-cabiknya seperti mencabik-cabik anak kambing. Beberapa saat kemudian, Simson beserta ayah dan ibunya kembali ke Timna, sekarang untuk mengambil wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Suatu di perjalanan, Simson singgah sebentar untuk melihat bangkai singa yang telah dibunuhnya. Ternyata di bangkai tersebut telah bersarang lebah dan ada madunya. Kemudian Simson mengeruk madu yang ada di bangkai tersebut, memakannya sambil berjalan dan memberikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi dia tidak menceritakan bahwa madu tersebut diambil dari bangkai singa. Dan setelah ayah dan ibu Simson pulang, maka Simson mengadakan perjamuan pesta 7 hari lamanya seperti anak-anak muda lakukan di zaman itu. Suatu pesta
7 hari ini, Simpson mengambil 30 orang teman-temannya untuk berpesta dengan dia. Pada pesta ini, Simpson mengajukan sebuah teka-teki kepada mereka semua dengan satu buah imbalan. Apabila orang-orang ini mampu menjawab teka-teki yang diberikan oleh Simpson, maka Simpson akan memberikan 30 kain lenan dan 30 kain kebesaran kepada mereka. Tetapi sebaliknya, apabila mereka ini tidak mampu untuk menjawab teka-teki Simpson, maka mereka harus menyediakan 30 pakaian dalam dan 30 kain kebesaran. Dan teka-teki yang diajukan oleh Simpson adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan teka-teki ini cukup sulit diterjemahkan oleh orang-orang Filistin, sehingga mereka mendatangi istri Simpson dan mengancam istri Simpson. Mereka mengatakan, apakah engkau bermaksud membuat kami semuanya menjadi bangkrut, menjadi miskin dengan teka-teki oleh Simpson? Oleh karena itu, apabila engkau tidak memberikan jawabannya, kami akan membakar engkau beserta dengan keluargamu. Oleh karena itu, istri Simpson menjadi takut dan dia merengek-rengek membujuk-bujuk Simpson untuk memberikan arti teka-teki tersebut. Awalnya, Simpson keberatan dan mengatakan bahwa kepada ayah dan ibunya saja dia tidak menceritakan bagaimana dia menceritakan kepadanya. Tetapi karena setiap hari dibujuk-bujuk dan merengek-rengek, oleh karena itu Simpson menyerah dan membuka arti teka-teki tersebut. Pada hari ke-7 sebelum matahari terbit, orang-orang di kota itu memberikan jawaban daripada teka-teki yang diajukan oleh Simpson dengan mengatakan, apakah yang lebih kuat daripada singa dan apakah yang lebih manis daripada madu. Oleh karena itu, Simpson menjadi marah dan mengatakan, kalau engkau tidak membajak lembu Bitenakut, tidak mungkin engkau bisa menjawab pertanyaanku itu. Oleh karena itu, Simpson menjadi marah dan dia pergi ke Askelon. Di Askelon dia membunuh 30 orang dan mengambil pakaiannya dan memberikan kepada mereka. Tetapi ternyata amarah Simpson belum reda juga, sehingga dia meninggalkan istrinya dan memberikan istrinya tersebut kepada teman pengiringnya. Kemudian kita lanjutkan di kitab Hakim-Hakim pasal 15 dengan judul perikop Simpson melawan orang Filistin. Jadi diceritakan, lama kemudian datanglah Simpson pada musim menuai gandum dengan maksud untuk bertemu dengan istrinya. Tetapi begitu ingin bertemu, mertuanya tidak mengizinkan karena mengatakan bahwa mertuanya menyangka bahwa Simpson tidak mau lagi kepada istrinya, sehingga istri tersebut diberikan kepada temannya. Hal ini membuat Simpson marah dan menangkap 300 ekor anjing hutan. Kemudian pada ekor anjing hutan ini, Simpson mengikatkan obor atau api, kemudian melepaskan ke 300 ekor anjing hutan ini ke tengah-tengah gandum yang belum dituai oleh orang Filistin, dan juga kepada kebun zaitun yang belum dipetik oleh orang Filistin, sehingga terjadi sebuah kerugian yang besar di tengah-tengah orang Filistin. Dan setelah diselidiki, didapati bahwa ini pekerjaan daripada Samson. Oleh karena itu, orang-orang Filistin ini menjadi marah dan mendatangi istri Simpson dan keluarganya dan membakar mereka semuanya. Dan hal ini membuat Simpson menjadi sangat marah. Oleh karena itu, Simpson memukul orang-orang yang membunuh istrinya, kemudian melarikan diri ke gua Etam. Untuk mencari Simpson ini, maka orang-orang Filistin berkemah di daerah Yehuda. Dan ketika orang Yehuda melihat hal ini, maka orang Yehuda datang dan bertanya, ada apa, mengapa menyerang kami? Tetapi orang Filistin mengatakan bahwa mereka sedang mencari Simpson. Oleh karena itu, orang Yehuda mengirim 3.000 orang ke Gunung Batu Etam untuk mencari Simpson. Dan setelah bertemu dengan Simpson mengatakan apakah mereka hendak membunuhnya atau melukainya. Maka orang Yehuda mengatakan bahwa mereka tidak ada maksud untuk melukai Simpson. Mereka hanya memenuhi permintaan orang Filistin untuk menangkap Simpson, kemudian menyerahkannya kepada orang Filistin. Dan kemudian Simpson diikat dan dibawa ke Lehi, tempat orang-orang Filistin berkemah. Dan pada saat diserahkan, maka orang-orang Filistin bergembira dengan bersorak-sorai. Dan pada saat itu juga roh Tuhan menguasai Simpson, sehingga Simpson memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa melepaskan talinya seperti melepaskan jerami, seperti merontokkan jerami. Kemudian Simpson menemukan tulang rahang keledai, kemudian memukul mati orang Filistin 1.000 orang di tempat itu dengan tulang keledai. Oleh karena itu tempat itu dinamai dengan Ramat Heli,
Setelah pertempuran tersebut, setelah menghancurkan 1000 orang-orang Filistin, kemudian Simson merasa haus. Dan Simson berdoa kepada Tuhan untuk diberikan air. Dan Tuhan membelah liang batu yang ada di sana dan mengeluarkan air untuk diminum oleh Simson. Setelah Simson meminumnya, Simson menjadi segar. Oleh karena itu, tempat itu juga disebut dengan mata air penyeru. Simson memerintah sebagai hakim di atas Israel sebanyak 20 tahun lamanya. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini di video berikutnya.